Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang psikolog klinis dan kami akan membahas tentang bagaimana supaya anak kita bisa menceritakan masalah yang dia alami kepada kita sebagai orang tuanya. Ya, halo Mhm. Desi. Halo, Ya, halo. Ini Desi boleh perkenalkan diri dulu? oke. Halo semuanya. Aku Desi, aku psikolog di Surabaya. Untuk area psikologinya, aku lebih banyak, mungkin orang lebih kenalnya psikolog klinis gitu ya, secara general. Aku menangani mulai dari kecemasan secara general, kemudian penelitianku sebelumnya itu tentang kecemasan ibu hamil, terus pendekatan yang aku gunakan itu lebih seringnya tentang mindfulness kayak gitu. Kalau sekarang sih ya lebih banyak melakukan konseling-konseling gitu aja. Oke, ya, oke Desi, kita mau bahas tentang ini ya. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih pentingnya curhat atau kalau misalnya kita mengalami sesuatu tuh sebaiknya enaknya kita curhat atau nggak usah curhat ke orang lain gitu. Sebenarnya kalau untuk bercerita ke orang, menceritakan apa yang kita alamin ke orang lain itu sebenarnya sah-sah aja. Cuman beberapa orang itu ada memiliki kenyamanan tersendiri kapan dia mau curhat, kapan dia mau bercerita ke orang lain, ke teman terdekatnya, atau mungkin ke seperti saya, psikolog gitu, atau ke stranger gitu ya, ke orang yang baru dikenalnya. Ada orang yang merasa nyaman dia bercerita ke orang yang nggak dikenalnya gitu, karena merasa kayak orang ini nggak akan membocorkan rahasiaku, orang ini nggak akan mencampuri urusanku gitu. Jadi bercerita itu sebenarnya tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk supaya kita tuh lebih tenang gitu ya, lebih rileks, atau kita bercerita supaya kita itu mendapatkan sudut pandang yang baru, mendapatkan solusi kayak gitu. Nah, kalau misalnya masalah kayak cerita-cerita gitu kan ada orang itu misalnya yang suka cerita tipenya yang mungkin sanguin yang lebih bisa cerita. Kalau misalnya yang Melan atau yang apa satunya itu kayaknya kok nggak bisa ya, kayak tertutup gitu. Itu apakah tergantung karakter juga masing-masing, kepribadiannya? Kalau untuk bercerita itu sebenarnya tidak ada seninya ya dalam bercerita itu sebenarnya, karena yang kita ceritakan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Yang mengerti itu adalah kita sendiri gitu. Cuman memang ada beberapa orang yang mungkin kesulitan untuk mencari atau menemukan kata-kata yang tepat untuk dia bercerita sistematisnya gitu kan, kadang nggak semua orang itu gampang bercerita sesuai Ya. dengan uruntutan kejadiannya gitu. Hmm. Bisa jadi juga kepribadiannya orang, misalnya memang dia orangnya pendiam, tidak terlalu banyak menceritakan, atau kita nggak tahu dia berceritanya itu ya ke orang terdekatnya dia gitu, mungkin satu dua orang, dia tidak begitu banyak bercerita ke orang banyak kalau misalnya itu tidak dibutuhkan atau memang dia nggak nyaman dengan itu. Berarti kalau masalah cerita tuh harusnya mungkin semua orang bisa, cuman gimana tergantung masing-masingnya ya, gimana cara bahasanya mengungkapkannya kayak gitu ya. Iya, jadi setiap orang itu pasti punya caranya sendiri-sendiri ya untuk bercerita ke orang lain, entah itu senang, sedihnya Ya. dia, apakah dia marah, kayak gitu, itu pasti orang itu akan beda-beda cara berceritanya, dan juga belum tentu dia akan bercerita secara langsung, maksudnya real time, misalnya hari ini kejadiannya gitu, terus malam ini juga atau saat itu juga dia akan bercerita ke orang lain, bisa aja minggu depannya atau besoknya, kayak gitu. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks istilahnya kayak lagi sedih ya, itu berarti alangkah baiknya kita kalau bisa diceritakan itu apakah juga membantu untuk meluapkan emosi kita sehingga kita nggak stres? Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita merasa sedih ya, moodnya nggak bagus gitu ya, ada baiknya kita itu bercerita apa sih yang kita rasakan gitu, apa yang
unek-unek kita itu apa sih gitu, pikiran, perasaan gitu. Karena ketika kita bercerita ke orang lain yang kita percaya, yang membuat kita nyaman, membuat kita merasa aman, ceritanya nggak akan, misal kita nggak mau nih cerita kita dibocorin ke orang banyak gitu ya, itu bisa merilekskan kita, menenangkan kita ketika kita menceritakan pengalaman tidak menyenangkan kita ke orang lain. Di satu sisi terkadang ada orang yang ingin bercerita itu hanya untuk didengarkan gitu. Mereka hanya butuh telinga untuk didengarkan gitu. Itu nggak apa-apa. Ketika misalnya saya merasa saya tuh cuman butuh cerita, tolong didengarkan gitu. Nah itu kita bisa bilang ke lawan bicara kita bahwa kita hanya ingin didengarkan misal, atau kita aku butuh solusi, aku gini 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 gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan kita ini cerita tujuannya untuk apa gitu, apakah murni hanya untuk aku ingin tenang, aku ingin apa ya, supaya lebih lega gitu ya, kasarannya kayak gitu, atau kita butuh masukan dari orang lain. Oke. Nah, kalau masalah kayak cerita ya, itu nggak selamanya kan kadang kan kalau pernah dengar yang ungkapan ini Desi, yang kalau wanita mengeluarkan kata tuh lebih banyak daripada pria. Nah, apakah selamanya kalau misalnya masalah curhat-curhat atau kita cerita ke orang tuh lebih panjang atau lebih banyaknya itu wanita? Nggak selamanya atau Nggak selamanya sih, ada beberapa pria juga bisa bercerita gitu. Cuman memang laki-laki itu lebih jarang mungkin ya kalau untuk curhat-curhat gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak masalah juga. Mungkin kalau karena pria itu mereka lebih sering berpikir dengan logikanya gitu. Jadi kan mereka jarang untuk bermain dengan emosinya. Sementara kalau misalnya perempuan kan lebih sering bermain dengan emosi sehingga mereka butuh lebih banyak bercerita gitu. Dan ketika bercerita pun sebenarnya tidak hanya dengan kata-kata saja gitu, tapi banyak hal yang bisa kita tangkap. Kayak saya sekarang sedang ngobrol nih gitu, saya ada gesturnya gitu, saya ada mimik muka, saya menggerakkan tangan, ada intonasinya seperti itu kan juga merupakan emosi-emosi yang sebenarnya bisa orang lain tangkap. gitu. Oke. Nah, itu tadi kalau secara global ya, secara mungkin dewasa kayak gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya ada anak yang punya kecenderungan untuk menyimpan, misalnya menyimpan apa yang terjadi dalam dirinya. Misalnya kita bilang anaknya usianya sekitar playgroup kayak gitu ya, playgroup TK masih paut-paut kecil gitu. Nah, gimana kalau misalnya dia mengalami di sekolahnya misalnya nih temen kan kadang ada anak yang agak-agak jahil, dia suka cubit atau apa ya istilahnya ya kayak garuk gitu. Nah, tapi kadang dia nggak mau cerita. Nah, sedangkan kalau di rumah misalnya sudah sebutin nama temennya itu, mamanya nggak sengaja itu kayaknya kayak ada takut. Nah, itu gimana kalau dari anak-anak? Nah, kalau misalnya untuk anak-anak sendiri gitu ya, kita bisa lihat dulu apakah dia terbiasa bercerita gitu. Apakah orang tuanya juga terbiasa untuk bertanya kepada anak, apa yang terjadi hari ini di sekolah gitu. Hari ini kamu ngapain aja di sekolah? Bermain dengan siapa temanmu? Apa yang kamu lakukan di sekolah? Nah, apakah hal itu sering dilakukan secara konsisten oleh orang tuanya? Kalau misalnya iya, itu akan memudahkan anak untuk bercerita. Nah, tapi kalau misalnya masih PAUD gitu ya atau TK, mereka kan masih kosakata mereka itu kan belum begitu banyak juga ya, dan mungkin mereka juga belum mampu untuk bercerita dengan panjang, runtut seperti itu. Nah itu juga bisa jadi ada kesulitan di anak untuk menceritakan. Dan kadang anak kan juga masih kalau misalnya masih kecil banget gitu ya, masih PAUD, masih TK kan, kadang mereka juga barriernya mana benar, mana salah itu kan juga belum begitu konsisten mereka tahu gitu kan. Nah jadi kadang mereka ini perlu nggak sih aku cerita ke orang tuaku kayak gitu, ini penting nggak sih sebenarnya kayak gitu. Mereka mungkin belum paham akan hal itu. Atau seperti tadi yang sudah dibilang sama Ci Debbie bahwa mungkin ada ketakutan sama anak ini kalau misalnya aku bercerita bahwa aku habis dipukul sama temanku, apa yang akan terjadi ya? Gitu. Apakah aku yang dimarahin atau temanku yang bakal dimarahin kayak gitu. Jadi
ada banyak faktor juga sebenarnya kenapa anak sulit untuk bercerita. Bisa jadi itu apakah belum terbiasa, ada ketakutan tersendiri gitu. Jadi orang tua yang baiknya menggali, memancing anak itu supaya dia lebih sering bercerita sehingga itu lebih mudah bagi dia ketika nanti ada sesuatu hal terjadi dia bisa cerita ke orang tua. Jadi paling enggak kan kalau dari kecil kasusnya kelihatannya sepele gitu, nanti besar juga efeknya juga lebih bagus ya. Istilahnya kalau ada apa-apa lebih sering apa istilahnya mau mengungkapkannya ke orang tua kan justru lebih baik gitu ya. Dampaknya mungkin gitu. Iya, betul. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya untuk orang tua ya, tapi ke kita semua sebagai pendengar, baik kita sebagai orang tua atau sebagai teman yang diajak cerita gitu ya. Sebagai pendengar, sebagai listener pun kita juga jangan sampai menghakimi lawan bicara kita yang sedang curhat gitu. Orang tua pun, kita sebagai orang tua pun ketika ingin mendengarkan anak yang bercerita itu ya kita tidak bisa memojokkan dia siapa salah, siapa benar gitu. Tapi kita memberitahukan saja perilaku yang benar itu seperti apa, yang tidak benar itu seperti apa, sehingga dia pun juga mengerti konteksnya benar atau tidak. Dan kita juga tidak bisa langsung menghakimi lawan bicara kita yang sedang curhat sama kita. Misalnya ada sebuah permasalahan dengan pasangannya kah, orang tuanya kah, anaknya kah, gitu. Sebagai pendengar pun kita juga harus bisa adil gitu ya, mungkin bisa dibilang. Jadi kita tidak memihak pada satu sisi dan teman kita sendiri atau orang yang dia curhatin itu, gitu. Nah, kalau misalnya mengungkapkan perasaan itu misalnya kayak anak atau orang besar sekalipun bisa nggak ya? Kalau misalnya nggak dengan bicara, tapi misalnya nih kita dengan apa ya, menulis atau dengan kayak menggambar misalnya kayak misalnya tadi jangan bisa digambar misalnya anaknya lagi diapain kayak gitu atau lagi habis jatuh dari sekolah takut misalnya ngomong kan walaupun nggak diganggu teman misalnya kan kadang ada yang gitu kan gara-gara jatuh takut kita terus dia nulis gitu atau gambar gitu bisa ya kalau kayak gitu mengungkapkannya itu Bisa. Mungkin cara orang untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan itu berbeda-beda juga ya. Mudahnya adalah dengan bercerita, karena bercerita kita bisa mendengar dengan lebih mudah, kita bisa mengenali lebih mudah apa yang dia rasakan karena ada verbalnya, bagaimana intonasinya, emosi yang dikeluarkan seperti apa, kita lebih mudah. Tapi ada beberapa orang yang mungkin kesulitan dalam bercerita, dia bisa dengan menggambar bisa, dengan menulis bisa, seperti buku diary misalnya. Kalau misalnya anak-anak itu kan masih sering-seringnya ya, kalau nggak tahu kalau anak-anak kecil tuh dia bisa kayak dear diary kayak gitu zaman bla bla kita bla dulu bla. Iya, kayak zaman zaman dulu tuh kan sering tuh kita bikin hari ini aku bla 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 kayak gitu. Nah mungkin itu bisa bisa dicurahkan di situ kalau misalnya kita ternyata nggak nyaman nih untuk ngobrol sama orang lain gitu atau merasa malu. Ya kan kadang ada orang yang merasa malu untuk ngobrol menceritakan apa permasalahan yang terjadi sama dia sehingga dia menulis. Tapi mungkin lebih banyak menulis ya. Kecuali kalau misalnya memang dia pecinta seni, dia mudah untuk mengeluarkan ekspresinya, perasaannya melalui seni lukisan, itu juga banyak yang melakukan itu. Tapi mungkin kebanyakan ya bercerita dan menulis ya. Oke, kalau dari sisi saya sebagai psikolog, sebagai konselor bisa dibilang juga seperti itu ya. Teman-teman yang mau bercerita itu boleh loh gitu datang ke kita. Nggak ada aturannya sebenarnya kita kalau misalnya ada permasalahan senang atau sedih itu harus ceritanya ke siapa gitu ya, kita bisa bercerita ke siapa saja asalkan memang itu membuat kita nyaman dan kita merasa aman gitu, karena kan konteks cerita itu macam-macam, ada yang bisa disebarluaskan, ada yang tidak bisa gitu ya, atau kita tidak mau itu sebagai private life kita gitu, karena cerita itu merupakan sebuah bersifat informasi gitu ya, di situ ada perasaan di dalamnya, ada pikiran di dalamnya, ada emosi yang bisa kita lihat gitu, sehingga itu akan membantu kita sebagai yang mungkin mau bercerita itu lebih merasa rileks ya, lebih merasa tenang, lebih merasa lega. Sebagai pendengar gitu ya, sebagai pendengar sebaiknya kita
benar-benar mendengarkan dia, kita gunakan simpati kita, empati kita gitu ya sebagai pendengar, tidak memotong pembicaraannya dia, tidak judgement kepada ceritanya dia. Dan kalau saya itu sering senangnya itu bilang kita itu lebih baik empowering daripada comparing gitu. Karena terkadang orang cerita ke kita secara nggak sadar tuh kita membandingkan apa yang dia ceritakan dengan apa yang kita alami gitu. Yang malah bikin orang tuh mungkin ada yang bisa terima gitu, tapi mungkin ada yang merasa kayak, loh, point of centernya ini aku sekarang yang lagi cerita, bukan kamu sebagai pendengar. Nah, itu juga mesti diperhatikan kayak gitu. Kemudian orang tua ya tadi. Ya. Nah, sebagai orang tua juga gampang-gampang susah gitu ya untuk mendengarkan, bukan mendengarkan, antara mendengarkan dan memancing anak untuk bercerita. Gitu. Yang pertama, kita mesti membiasakan ke anak, terutama anak-anak yang sudah bersekolah, yang sudah mengenal lingkungan, yang sudah bisa bersosialisasi, itu untuk diajak, ditanya, gitu, kamu habis ngapain di sekolah, siapa aja temennya, gurunya bilang apa aja, secara konsisten. Sehingga anak-anak jadi lebih mudah untuk bercerita. Dan manfaatnya lagi adalah kalau misalnya anak lebih mudah bercerita, itu akan melatih verbalnya dia. Oh, ya. Gitu. Dia akan terbiasa untuk berbicara, nanti itu akan memudahkan dia dalam berbicara pada akhirnya. Gitu. Dia akan menemukan kosakata baru seperti itu. Nah, sebagai orang tua kita tentu harus sabar, telaten, dan yang penting adalah konsisten untuk mengajak anak berbicara, menggali apa yang dia rasakan, gitu ya, apa yang dia lakukan, mungkin lebih banyak apa yang dia lakukan. Ketika nanti anak itu mungkin mulai mengeluarkan kata-kata, aku senang ma, tadi aku di sekolah aku kenalan sama anak namanya siapa, gitu, sama Desi misalnya gitu. Oh kamu senang ya, berarti kamu sekarang lagi senang, senang itu lagi bahagia kayak gitu. Jadi anak juga bisa dikenalkan dengan emosi. Gitu. Emosi kan tidak melulu marah gitu kan, emosi kan banyak macam-macam, senang, sedih, kecewa, bahagia, terkejut itu kan semua termasuk emosi gitu. Jadi kita juga iya seperti itu. Ya, Desi. Oke, Desi, terima kasih buat waktunya udah mau sharing. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.